kita, yaitu bergerak bersama Roh Kudus. Dan malam ini kita punya tema, ya, pengorbanan membawa kepada pertobatan. Nah, firman ini diambil daripada Lukas 19:1-10. Begini firman Tuhan. Ganjil saya genap kami yang akan baca, supaya yang tertidur akan terbangun. Oke. Begini firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ya, saya melihat seorang pengkhotbah dan coba melihat, menilai apa yang dipanggil ilmu homiletika, ya, yaitu bagaimana kita berkhotbah dan melayani. Nah, satu komen Bishop di sini adalah bila dia membuat pembacaan Alkitab Injil, ya, Alkitab Injil, dia menyebutkan firman, demikian firman Tuhan, ya, demikian firman Tuhan, dia bilang kan. Lalu dia membacakan Yesus begini. So itu adalah satu kesilapan teknik cara menyatakan demikian firman Tuhan. Tapi maksud dia firman Tuhan adalah, firman adalah word, Tuhan adalah Lord, the word from the Lord. Maksud dia Allah berfirman, ya. Demikianlah firman Tuhan. Akulah Allah, Tuhan Allahmu, ya. Demikianlah firman Tuhan, atau demikian kata Roh Kudus. Tetapi di sini sebenarnya bukan firman Tuhan. Ini adalah pelayanan Yesus. Kitab Injil, seharusnya dikatakan kita akan membacakan daripada kitab Injil, ya, Matius, tentang pelayanan Kristus begitu. Tapi saya kira dia sudah biasa. Kita akan membacakan firman. Kita akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan ini kita ambil dari kitab Injil. Firman Tuhan maksud dia bila Allah berfirman, ya. Mari kita membacakan firman Tuhan dalam Injil Yohanes. Tapi itu bukan firman Tuhan. Sebetulnya mari kita membaca pelayanan Kristus yang ditulis oleh Yohanes. Tapi kalau Allah berfirman atau Allah Bapa berfirman, oke, demikian Allah berfirman atau Tuhan berfirman, inilah firman Tuhan, begitu kan? Itulah, ya. Tapi kalau bilang, mari kita membacakan firman Tuhan tentang pelayanan Kristus. Lalu Yesus berjalan ke ini. Lalu Yesus memecahkan roti. Itu kisah pekerjaan Kristus, ya, bukan ucapan firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita mau mengutip daripada Injil Matius, Markus, Yohanes, bukan semua, iblis pun ada berbicara di dalam kitab Injil. Macam iblis mencobai Yesus di Lukas pasal 4 gitu kan. Jadi kalau kita bilang, mari kita membaca, mari kita mendengar firman Tuhan daripada kitab Injil Lukas pasal 4. Lalu setan bersabda, lalu setan berkata kepada Tuhan Yesus, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu menjadi roti. Apakah itu juga firman Tuhan? Bukan firman Tuhan. Itu iblis yang berbicara kepada Yesus. Jadi kita harus hati-hati dalam ilmu homiletika ini. Ini sedikit, ya, jangan kita sampai terlalu biasa dari tidak tahu teologi mana, dari pendeta mana kita selalu dengar. Mari kita membacakan firman Tuhan. Padahal itu adalah kisah perang antara Israel. Demikian firman Tuhan. Kisah Musa. Kita boleh berkata, firman Tuhan berkata demikian. Bila mana Allah berfirmanlah. Firman Tuhan berkata, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu betul-betul firman Tuhan. Tapi bukan semua kitab itu berisi firman dari Allah. Ya. Ada yang perkataan dari raja, ada yang perkataan dari Yudas Iskariot pun berbicara di sana. Itu bukan firman Tuhan, itu adalah kisah, ya. Seharusnya kita katakan
Mari kita buka dalam kitab Injil, Matius kah, Markus, dan kita melihat bagaimana Kristus mengajar. Nah, begitu kan. Nah, firman Kristus, kalau Kristus berbicara berarti firman Kristus itu boleh diterima. Tapi jangan bilang, inilah firman Tuhan. Itu saja sedikit komentar saya tentang apa yang dimaksudkan etika dalam homiletika ya, salah satu dari cabang teologi. Terima kasih.